Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuarita Trikartika, NPM 19146, praktikan Laboratorium Sistem Informasi Manajemen, praktikan dengan kelompok 12, sesi Kamis 1. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana studi kasus yang kami pakai pada laporan modul 1, yaitu di mana seorang pemilik usaha catering akan menggunakan susunan aliran proses yang ada. Hal tersebut akan digunakan pemilik catering agar susunan usahanya tertata. Pemilik juga tidak akan bingung apabila akan ada mendapatkan pesanan karena usaha catering yang dimilikinya sudah memiliki sistem tersendiri. Selain itu juga akan mempermudah pemesan yang akan datang. Berikutnya saya akan menjelaskan ERD yang ada. Untuk ERD yang seperti ini saya menggunakan aplikasi atau software Word. Jadi untuk penggunaan software lainnya bisa dipakai, itu terserah kalian. Untuk entitas yang kami pakai di sini yaitu ada pemilik catering, paket catering, pemesan, kasir, dan nota. Nah, untuk memperjelas setiap entitas yang ada, kami membutuhkan atribut. Untuk atribut itu fungsinya yaitu memperjelas setiap entitas dan membedakan tiap entitas yang ada. Selanjutnya, pemilik catering membutuhkan atribut nama pemilik, atribut nomor telepon, dan atribut alamat pemilik. Selanjutnya ada entitas paket catering, memiliki atribut ID catering, nama paket, dan harga. Selanjutnya ada entitas pemesan, yaitu membutuhkan atribut alamat, nama pemesan, dan urutan pemesan. Untuk entitas kasir membutuhkan atribut jenis kelamin, ID kasir, dan nama kasir. Yang terakhir ada entitas nota membutuhkan atribut tanggal nota, nomor nota, dan nominal. Untuk pembuatan atribut tiap entitas harus dibedakan, seperti nama pemilik berbeda dengan nama paket dan nama pemesan. Ada juga nama kasir. Jadi, untuk membuat atribut itu harus dibedakan agar untuk pembuatan sistem selanjutnya atau langkah selanjutnya tidak mengalami error. Kemudian untuk penghubung dari tiap entitas yaitu membutuhkan relasi. Ini adalah relasi dari pemilik catering dan paket catering. Jadi, pemilik catering dihubungkan dengan relasi memberikan dan entitasnya berikutnya yang dihubungkan yaitu paket catering. Jadi, pemilik catering memberikan paket catering. Selanjutnya yaitu paket catering dihubungkan dengan relasi dipilih, dihubungkan dengan entitas pemesan. Jadi, paket catering akan dipilih oleh pemesan. Selanjutnya yaitu pemesan dihubungkan dengan relasi membayar dan entitas kasir. Pemesan membayar ke kasir. Selanjutnya yaitu kasir dihubungkan dengan relasi mencatat dan ada penghubung entitas nota, yaitu kasir mencatat nota yang ada. Nah, langkah selanjutnya kita akan membutuhkan Power Design sebagai software yang akan kita gunakan untuk menggambarkan entitas-entitas dan atribut yang sudah kita buat tadi. Langkah pertamanya akan muncul seperti ini pada beranda PC kalian. Kita buat file, new model, dan model type-nya itu pakai konseptual diagram. Di sini kita beri nama sesuai yang kita inginkan. Pesanan catering. Klik OK.
Selanjutnya akan ada tampilan seperti ini. Kemudian kita buat entitas yang sudah kita pakai tadi, kan jumlahnya 5. Jadi kita membutuhkan entitas banyak 5. Kita klik entity. Kemudian kita gambarkan bagaimana diagram alirannya seperti yang sesuai kita inginkan. 1, 2, 3. Nah, kita balikkan ke pointer. Selanjutnya, kita akan memberikan nama sesuai entitas yang tadi. Klik 2 kali, ubah namanya di sini. Pemilik catering. Klik OK. Sini paket catering. Klik OK. Selanjutnya ini adalah pemesan. Ini adalah kasir. Dan yang terakhir yaitu nota. Setelah entitas yang kita buat sudah diberi nama, selanjutnya yaitu memasukkan atribut yang ada. Jadi ini klik kanan, pilih atribut. Nah, untuk pemilik catering memiliki atribut nama pemilik, nomor telepon, dan alamat pemilik. Nama pemilik. Nomor telepon. Dan alamat pemilik. Langkah selanjutnya kita akan menentukan data type sesuai atribut yang tadi. Nah, ini klik. Di sini saya memakai variabel karakter dengan panjang kapasitas yang ingin dimasukkan adalah 70. Di sini juga variabel karakter 70. Oke. Variabel. Setelah data type, kita akan menentukan primary key untuk setiap entitas yang ada. Jadi, primary key ini digunakan sebagai penanda atau sebagai ciri dari tiap entitas. Jadi, primary key tiap antar entitas itu berbeda. Untuk yang pemilik catering, saya akan memberikan primary key pada nomor telepon. Jadi, nomor telepon itu tiap orang akan berbeda-beda. Klik OK. Selanjutnya ada paket catering dengan atribut ID catering, nama paket, dan harga. Klik kanan. ID catering, nama paket, dan harga. ID catering, nama paket, harga. Nah, untuk berikutnya kita menentukan data type yang sesuai. Di sini saya tetap memakai variabel karakter.
70, 70, variabel karakter 70. Klik OK. Untuk selanjutnya, saya akan membuat primary key di paket catering. Primary key yang ada pada paket catering yaitu ID catering. Di sini ID catering berarti berbeda semua antar tiap paket yang ada. Klik OK. Di sini ada pemesan, yaitu yang atribut yang dibutuhkan yaitu urutan pemesan, nama pemesan, dan alamat. Yang pertama, urutan pemesan. Nama pemesan dan alamat pemesan. Selanjutnya, kita akan menentukan data type. Di sini saya tetap menggunakan variabel karakter sebanyak 70. Untuk primary key dari pemesan, saya akan membuat urutan pemesan menjadi primary key. Artinya, di dalam entitas pemesan, urutan pemesan yang dimiliki oleh pemesan akan berbeda-beda. Klik OK. Selanjutnya ada kasir yang memiliki atribut jenis kelamin, ID kasir, dan nama kasir. Nama kasir, ID kasir, dan jenis kelamin. Selanjutnya kita menentukan data type. Sebanyak 70. Dan 70. Klik OK. Nah, berikutnya primary key dari kasir yaitu ID kasir. Jadi kasir yang ada di situ memiliki ID yang berbeda-beda antar tiap orangnya. Yang lainnya menjadi mandatori. Oke. Selanjutnya ada nota dengan atribut dari nota yaitu nomor nota, nominal, dan tanggal nota. Nomor nota, tanggal nota, dan nominal. Selanjutnya, nomor nota memiliki data type yaitu variabel karakter sebanyak 70. Di sini karena ada tanggal nota, maka data type yang saya buat yaitu date dengan date, tidak usah memasukkan kapasitas, jadi langsung klik date dan klik OK. Untuk nominal, saya memakai variabel karakter sebanyak 70. Klik OK. Nah, untuk untuk nota, saya menggunakan primary key yaitu nomor nota.
Jadi, tiap nota yang ada akan memiliki nomor nota yang berbeda-beda. Klik OK. Nah, selanjutnya yaitu kita memerlukan hubungan relasi yang harus kita buat. Kita klik relationship. Nah, ini antara pemilik catering dan paket catering, pemilik catering dan paket catering dengan pemesan, pemesan dengan kasir, dan kasir dengan nota. Kita balikkan ke pointer. Selanjutnya kita menentukan dari many to many atau one to many atau many to many itu di sini. Pilih kardinalitas. Antara pemilik catering satu akan memiliki paket catering yang banyak. Jadi hubungannya yaitu one to many. Klik OK. Sebelum itu kita ke general. Kita akan menghubungkan dengan relasi apa di sini pemilik catering dengan paket catering, yaitu relasinya memberikan. Kita ketik memberikan, lalu klik OK. Selanjutnya ada paket catering dengan entitas pemesan. Nah, untuk itu kita pilih, kita ketahui bahwa paket catering yang satu akan dipilih oleh banyak pemesan. Kita pilih ke general, kita akan menghubungkan dengan relasi dipilih. Jadi paket catering akan dipilih oleh pemesan. Klik OK. Kemudian ada pemesan dengan kasir, yaitu selanjutnya yaitu pemesan dengan kasir akan dihubungkan dengan relasi. Pertama kita atur kardinalitasnya dulu, artinya banyak pemesan akan membayar pada satu kasir. Klik general dulu, kemudian kita menentukan relasi apa yang menghubungkan, yaitu membayar. Klik OK. Nah, kemudian ada entitas kasir dengan nota. Selanjutnya kita pilih kardinalitasnya, yaitu nota yang banyak akan dicatat oleh kasir. Jadi one to many. Relationship-nya yaitu mencatat. Klik OK. Nah, ini adalah gambaran dari CDM yang berasal dari ERD yang sudah kita buat tadi. Jadi ini adalah bentuk CDM yang merupakan dari gabungan entitas, atribut, relasi, dan garis yang ini. Jadi akan dihubungkan dengan garis ini untuk menghubungkan antar entitas. Langkah selanjutnya kita akan memerlukan cek model yang sudah kita buat agar menentukan ada yang salah atau tidak. Kita pilih tools, pilih cek model, klik OK. Nah, kalau ini kosong, berarti model yang sudah kita buat tadi tidak ada kesalahan. Kita balik ke diagram 1, yaitu CDM yang sudah kita buat. Selanjutnya, kita harus membuat model CDM ini
ke model PDM. Caranya yaitu ketik tools, klik maksudnya, tools, lalu generate physical data model. Nah, ini adalah penyimpanannya, yaitu MySQL 5. Klik OK. Nah, ini adalah gambaran PDM dari diagram CDM yang tadi. Ini merupakan diagram CDM, dan ini PDM-nya. Berikutnya, kita memerlukan penyimpanan dari PDM yang sudah kita buat. Jadi kita harus menyimpannya dengan klik database, generate database. Nah, di sini adalah tempat penyimpanannya, yaitu exam di phpMyAdmin. Untuk penyimpanan ini digunakan untuk nantinya bisa diekspor pada phpMyAdmin untuk tahap berikutnya. Kita klik OK. Nah, ini sudah tersimpan. Langkah selanjutnya merupakan tahap untuk impor dari CDM PDM yang sudah kita buat tadi ke dalam software exam. Jadi langkah awalnya ini adalah tampilan awal dari pembukaan untuk software exam. Dan ini langkahnya selanjutnya kita klik start pada Apache dan MySQL. Selanjutnya yaitu kita perlu masuk ke dalam phpMyAdmin pada Chrome. Langkah selanjutnya merupakan kita harus membuat database yang baru dengan judul yang sesuai. Di sini saya memberikan pemesanan catering. Nah, klik buat. Di sini sudah tersedia. Lalu kita harus impor file MySQL CDM PDM yang sudah kita buat. Nah, kita choose file. Setelah kita memilih file yang sudah kita buat tadi, maka langkah selanjutnya yaitu kirim. Hal ini bisa membuat file yang kita impor tadi berhasil terkirim. Selanjutnya yaitu ini adalah hasil impor yang tadi, maka akan dihasilkan dari suatu CDM atau PDM yang tadi, yaitu dengan entitas kasir, nota, paket catering, pemesan, dan pemilik catering. Lalu akan tercipta. Jadi kita bisa untuk menghapus atau menambahkan sesuai struktur yang kita inginkan. Untuk selanjutnya adalah pembahasan laporan oleh rekan saya. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Berliana Kartika, NPM 19141. Di sini saya akan membahas tentang modul 1, yaitu ERD, PDM, CDM, dan juga database. Di bab pertama ini ada pendahuluan. Poin pertama adalah latar belakang. Selanjutnya ada poin B, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada praktikum ERD, CDM, PDM, dan database ini ialah seorang pemilik usaha catering membutuhkan sistem untuk sebuah catering yang dimilikinya untuk memudahkan sistem pemesanannya. Selanjutnya ada poin C, tujuan praktikum. Tujuannya yaitu yang pertama, praktikan dapat membuat suatu sistem dengan komponen ERD, CDM, PDM, dan juga database. Yang kedua, praktikan memahami cara pembuatan ERD yang terstruktur. Yang ketiga, praktikan dapat menyelesaikan suatu sistem untuk pemesanan catering. Selanjutnya,
Sebelum langkah-langkah pengerjaan ini tadi, di bab 2 ada tinjauan pustaka. Di bab 3 ini ada langkah-langkah pengerjaan. Untuk pengerjaan sistem pemesanan seorang pemilik usaha catering, maka diperlukan langkah pengerjaan sebagai berikut. Yang pertama, buat model ERD sesuai pesanan catering. Yang kedua, buka sistem Power Designer. Yang ketiga, klik file, lalu new, lalu conceptual data model. Yang keempat, ada menentukan entitas dan atribut. Yang kelima, masukkan tipe data masing-masing atribut di setiap relasi entitas sesuai dengan tipe datanya. Yang keenam, ada menentukan relasi dan kardinalitas antar entitas. Yang ketujuh, ada setelah ERD terbentuk dalam CDM, lakukan cek model untuk mengetahui apakah model tersebut sudah benar atau masih terjadi kesalahan atau error. Yang kedelapan, ubah model ERD dari bentuk CDM ke PDM dengan cara klik tools, kemudian generate physical data model. Yang kesembilan, ada buka file PDM yang telah dibuat sebelumnya. Yang ke-10, klik database, pilih generate database atau tekan Ctrl key. Yang ke-11, beri nama dan pilih tempat penyimpanan SQL. Yang ke-12, buka aplikasi XM. Yang ke-13, aktifkan PHP dengan klik start pada Apache dan MySQL. Yang ke-4, buka browser, kemudian buka localhost. Yang ke-15, ada buat data baru. Yang ke-16, klik import, kemudian pilih file SQL yang sudah di-generate tadi, lalu klik go. Yang terakhir, setelah berhasil modifikasi database tersebut dengan menggunakan DDL dan DML, cukup insert dan delete dengan cara mengetikkan query pada tab SQL. Selanjutnya, di bab 4 ini ada hasil dan pembahasan. Poin A, output program sistem informasi. Adapun output program pada sistem informasi pemesanan catering yaitu sebagai berikut. Nah, di sini ada tampilan ERD pemesanan catering. Selanjutnya ada conceptual data model atau CDM basis data pemesanan catering. Yang ketiga, physical data model atau PDM basis data pemesanan catering. Selanjutnya, di sini dihasilkan output exam basis data pemesanan catering pada tabel kasir. Lalu ada juga output exam basis data pemesanan catering pada tabel nota. Lalu ada output exam basis data pemesanan catering pada tabel paket catering. Selanjutnya ada output exam basis data pemesanan catering pada tabel pemesanan. Selanjutnya, ada output exam basis data pemesanan catering pada tabel pemilik catering. Nah, di poin B ini ada analisa output. Analisa output adalah hasil dari pengolahan data, maka dalam hasil pengolahan data pemesanan catering adalah sebagai berikut. ERD atau Entity Relationship Diagram yang terbentuk diagram yang menjelaskan hubungan antara objek-objek data yang mempunyai hubungan antara relasi dalam pemesanan catering suatu ERD, yaitu terdiri dari entitas seperti pemilik catering, paket catering, pemesanan, kasir, dan juga nota. Dan ada dihubungkan dengan relasi seperti memberikan, dipilih, membayar, dan mencatat. Selain itu, diperlukan adanya atribut untuk memperjelas sebuah entitas, dan yang digunakan pada entitas pemilik catering yaitu nama pemilik, alamat pemilik, dan juga nomor. Entitas paket catering dengan atribut ID catering, harga, dan nama paket. Untuk entitas pemesanan dengan atribut nama pemesanan, alamat pesan, dan urutan pemesanan. Entitas kasir dengan atribut ID kasir, nama kasir, dan jenis kelamin. Dan untuk entitas nota dengan atribut tanggal nota, nomor nota, dan nominal. Selanjutnya ada CDM. CDM memodelkan struktur logis dari keseluruhan aplikasi data, tidak tergantung pada software atau pertimbangan model struktur data,
Dalam penyelesaian studi kasus pemesanan catering, maka dibutuhkan sebuah relasi yang menghubungkan tiap entitas, yaitu antara entitas pemilik catering dengan entitas paket catering, yang akan dihubungkan dengan relasi memberikan. Untuk entitas paket catering dengan pemesanan akan dihubungkan dengan relasi dipilih. Entitas pemesanan dengan kasir dihubungkan dengan relasi membayar, dan untuk entitas kasir dengan nota, maka dihubungkan dengan relasi mencatat. Setelah itu akan ditentukan suatu primary key antar tiap entitas, seperti entitas pemilik catering dengan primary key nomor telepon, entitas paket catering dengan primary key ID catering, entitas pemesanan dengan primary key urutan pesanan, entitas kasir dengan primary key ID kasir, dan entitas nota dengan primary key nomor nota. Kemudian memberikan tipe data yang ada pada tiap atribut adalah menggunakan variabel charter agar tiap atribut yang ada nantinya bisa diisikan dengan huruf ataupun angka, kecuali dengan tanggal pemesanan, yaitu dengan tipe data kardinalitas yang dipakai dalam studi kasus pemesanan catering ini adalah one to one, many to many, dan one to many. Untuk pemilik catering dengan paket catering yang termasuk one to many, paket catering dengan pemesanan yaitu many to one, paket catering dengan pemesanan yaitu many to one, dan kasir dengan nota adalah one to many. Selanjutnya ada PDM. Nah, PDM ini merupakan model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antara data-data tersebut. Dalam menyelesaikan studi kasus pemesanan catering, PDM yang tertera berasal dari hubungan antara entitas yang terdiri dari one to many, many to many, dan one to one. Seperti antara entitas pemilik catering dengan paket catering yang termasuk one to many, antara entitas paket catering dengan pemesan yaitu many to one, antara entitas pemesan dengan kasir adalah many to one, dan antara entitas kasir dengan nota adalah one to many. Maka PDM yang tertera akan menunjukkan garis hubung antara entitas sesuai ketentuan tersebut. Selanjutnya ada poin pada exam suatu ERD, CDM, dan PDM akan ditolak dinyatakan datanya agar menjadi suatu komponen pendukung dalam pembuatan sistem pemesanan catering. Sebuah data tersebut diproses, maka perlu adanya import file SQL yang sudah dibuat dengan tahap awal, yaitu menggunakan ERD ke CDM yang melalui cek model terlebih dahulu. Setelah tidak ada error saat pengecekan, maka tahap selanjutnya adalah merubah CDM ke PDM dengan cara generate physical data model dan dijadikan bentuk PDM. Tahap berikutnya yaitu menyimpan dengan formal file SQL. Caranya yaitu pilih database, kemudian generate database, dan pilih tempat penyimpanan SQL tersebut. Pemilihan database yang ada seperti entitas, relasi, dan atribut yang ada digunakan untuk menyusun suatu sistem informasi pada pemesanan catering agar mempermudah pemilihan catering. Selanjutnya ada poin kelima yaitu kesimpulan dan saran. Yang A, kesimpulan. Berdasarkan hasil analisa di atas didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dalam penyelesaian studi kasus pemesanan catering, maka dibutuhkan ERD, CDM, PDM, dan database yang menjadi kunci awal pembuatan suatu sistem yang mempermudah pemilik catering. Yang kedua, dalam pembuat ERD yang terstruktur, maka dibuat entitas yang mendukung dan ditambah dengan atribut yang menjelaskan suatu entitas tersebut. Kemudian dihubungkan dengan relasi yang sesuai, maka akan terbentuk suatu ERD yang terstruktur. Yang ketiga, dalam penyelesaian suatu sistem dengan studi kasus pemesanan catering, maka akan dibutuhkan software yang dapat menciptakan suatu hubungan antara entitas, atribut, relasi, dan komponen lainnya. B, saran. Yang pertama, sebaiknya praktikkan memahami tentang studi kasus yang dibuat dengan baik agar tidak berkendala saat mengerjakan software. Yang kedua,
Sebaiknya praktikan memberikan software yang dibutuhkan dan menginstal pada perangkat lunak yang dimiliki. Yang ketiga, sebaiknya praktikan memahami konsep awal dari ERD, CDM, PDM, dan database agar memperlancar pengerjaan. Sekian dari laporan kami. Maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.